welcome back to Math is Everywhere. Oke, di Math is Everywhere kali ini kita akan bahas apa sih di jalanan Malioboro ini? Ada yang tahu? Kalian lihat nggak? Ada sesuatu putih-putih di sana. Ya, kita akan bahas tentang garis dan sudut. Jadi teman-teman, saya kepingin memberitahu ke kalian semua bahwa sebenarnya matematika itu benar-benar ada di sekeliling kita, ya. Jadi kalian lihat itu ada garis-garis putih, ya kan? Kemudian lantai ini di bawah, nah itu kan ada garis. Kemudian ini ada di atas saya ada tali yang terpasang dari ujung sana, ujung kanan ke ujung kiri. Nah, itu juga memperlihatkan suatu garis kan? Iya. Jadi kalau di matematika, kalau kita memang membicarakan namanya garis, yaitu pasti suatu hal yang lurus, ya. Jadi seperti ini. Tiang listrik dari bawah ke atas ini itu namanya, bisa dinamakan garis. Kalau lengkung namanya apa? Garis lengkung ya. Jadi nanti kalau garis yang lengkung ada namanya sendiri, namanya kurva. Tapi nanti kita bahas lain kali ya. Oke. Jadi di garis-garis yang ada di Jalan Malioboro ini kita temukan banyak sekali kan. Nah, itu kalau satu garis ya udah garis gitu aja. Tapi kalau ternyata ada banyak garis, ternyata mereka punya hubungan. Apa yang tahu apa hubungan mereka? Oke. Saya akan kasih tahu. Jadi, jika ada dua garis atau lebih, itu mereka punya nama ya. Jadi punya hubungan. Yang pertama, garis saling sejajar. Apa sih garis saling sejajar itu? Jadi garis saling sejajar itu jika ada dua garis atau lebih, ya. Lebih mudahnya kita lihat lagi di ini garis-garis yang ada di lantai bawah jalanan pedestrian street ini. Pedestrian street, tahu ya, trotoar ini. Jadi ada garis-garis yang putih-putih itu kan ada banyak garis. Nah, tapi mereka lurus terus kan, mereka tidak pernah saling bertemu. Dua garis itu nggak pernah saling bertemu. Itu yang namanya garis sejajar. Jadi ketika ada dua garis itu punya jarak yang sama terus. Jadi dia punya jarak yang sama terus. Mereka mau panjang ke atas ataupun panjang ke bawah, mereka nggak akan pernah bertemu satu sama lain. Nah, itu namanya garis saling sejajar. Ya, contohnya kayak yang di sini. Atau kayak yang ini. Itu garis saling sejajar. Oke, yang kedua adalah garis berpotongan. Apa itu garis yang saling berpotongan? Dari namanya aja kita sudah bisa sedikit menyimpulkan ya. Namanya aja garis berpotongan, berarti dia saling memotong antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Misalkan garis A, kemudian ini garis B. Ketika mereka saling memotong seperti ini, memotong di mana saja. Nah, ketika mereka membuat satu titik potong, itu sudah bisa dinamakan garis yang saling berpotongan. Simpel bukan? Ya. Nah, di garis berpotongan ini ada garis yang berpotongan secara khusus. Jadi punya hubungan khusus. Apa tuh hubungan khususnya? Mau tahu? Enggak. Oke. Garis yang saling berpotongan khusus itu bisa dinamakan garis yang tegak lurus. Itu yang ketiga ya, garis yang tegak lurus. Apa sih garis yang tegak lurus itu? Jadi namanya aja tegak lurus. Kalian masih ingat kan di SD dulu ada yang namanya garis tegak lurus. Tegak lurus itu adalah jika suatu garis ya berpotongan tapi dia membentuk sudut. Iya benar, sudut siku-siku. Jadi kalau dia tegak lurus, maka yang satunya tegak, yang satunya lurus ya. Itu pasti dia membentuk suatu sudut, namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu berapa besarnya? 90 derajat. Itu namanya garis yang tegak lurus. Oke,
kita punya satu lagi hubungan antara dua garis, yaitu yang keempat ya, ini ya, adalah garis saling berimpit. Apa? Berimpit. Nah, apa sih garis yang saling berimpit itu? Kayak gini. Ya, jadi garis yang berimpit itu jika ada satu garis, dua garis ya, jadi garis pertama dan garis yang kedua, mereka saling menumpuk. Nah, oke, misalkan garis yang pertama dengan garis yang kedua itu mereka saling menumpuk. Meskipun panjangnya berbeda, yang satu panjang, yang satu pendek, atau sama-sama panjang, ketika mereka sudah menumpuk maka itu disebut garis yang berimpit. Oke, sudah tahu? Jadi biar kalian tidak lupa, silakan ditulis ya. Ada berapa garis tadi? Ada garis ya sejajar. Yang kedua ada garis berpotongan. Ada yang ketiga berpotongan juga tapi khusus namanya tiga, garis tegak lurus. Yang keempat adalah garis yang saling berimpit. Nah, ada setidaknya ada 4 hubungan antara dua garis.